Hai Smart People, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga Smart People selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Baiklah Smart People, topik pembelajaran kita kali ini adalah kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun teks ceramah. Sebelum memulai pelajaran kali ini, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya ya Smart People. Satu subscribe dari Smart People sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Baiklah Smart People, pasti kalian sudah tahu apa itu teks ceramah kan? Pada video part 1, saya sudah membahas mengenai pengertian dari ceramah, isi dan struktur teks ceramah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal pengetahuan dan sebagainya. Seseorang yang menyampaikan ceramah biasanya disebut sebagai penceramah. Untuk berceramah di depan umum, terlebih dahulu kita harus memahami unsur kebahasaan dari teks ceramah yang nanti setelah itu kalian diharapkan mampu menulis materi atau topik apa yang akan kalian bahas untuk menyampaikan ceramah yang baik. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri yang cenderung berbeda dengan teks-teks lainnya. Adapun kebahasaan teks ceramah, yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang pertama jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama yakni saya dan aku, dan mungkin juga menggunakan kata kami apabila penceramah mengatasnamakan kelompok. Teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditujukan pada orang banyak seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, dan sebagainya. Contohnya, hadirin yang berbahagia, kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara, harapan masa depan bangsa, dan seterusnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis ataupun peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas. Dengan topik tentang masalah kebahasaan yang menjadi fokus pembahasannya, istilah-istilah yang muncul dalam teks tersebut adalah sarkastis, eufemistis, tata krama kesantunan berbahasa, etika berbahasa, dan lain sebagainya. Contohnya, intensitas para siswa dalam memahami literatur sesungguhnya merupakan sarana efektif dalam mengakrabi ragam bahasa baku. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, selain itu, dapat pula digunakan kata-kata yang menyatakan hubungan temporal ataupun perbandingan atau pertentangan seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, dan namun. Contohnya, saya melihat ketidakberesan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurang wibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Yang keempat, yaitu menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental seperti memprihatinkan, mengagumkan, menduga, dan lain-lain. Contohnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, prasangka saya waktu itu bukannya tidak memahami akan perlunya ketertiban berbahasa di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu kata-kata persuasif seperti hendaklah, sebaiknya, perlu, dan harus. Contoh, dampak negatif lain dari adanya kemajuan teknologi adalah banyaknya terjadi kasus penipuan dengan menggunakan media sosial sebagai akibat dari teknologi yang semakin tinggi. Dan yang paling penting adalah bahwa kini korbannya adalah para ibu-ibu rumah tangga.
Karena terlalu sering main ponsel genggam, mereka menjadi susah untuk membedakan mana hal yang nyata dan mana yang hanya berita gosip saja. Oleh karena itu, kita seharusnya bijak dalam menggunakan teknologi. Mari kita jaga generasi muda kita agar menjadi generasi yang bersahaja. Yang keenam yaitu kalimat imperatif. Kalimat ini digunakan untuk melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu, seperti jangan, coba pahami, dan lain-lain. Contohnya, maka dari itu janganlah kita membiarkan anak-anak kita yang masih kecil mengakses game online secara bebas. Pengawasan itu sangat diperlukan di era smartphone ini. Nah, smart people, setelah kita pelajari tentang kaidah kebahasaan teks ceramah, kira-kira bagaimana ya langkah-langkah menyusun sebuah teks ceramah? Atau jika kamu diberi kesempatan untuk berceramah, hal apa ya yang harus kita persiapkan untuk menciptakan suasana ceramah yang nantinya akan membuat para pendengarnya tertarik? Berikut adalah tata cara mengonstruksi atau membuat sebuah teks ceramah yang baik dan bisa disampaikan kepada khalayak pendengar. Adapun langkah-langkah penyusunan dimulai dengan menentukan topik tujuan, menyusun kerangka ceramah, menyusun teks ceramah berdasarkan kerangka dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami hingga menyunting teks ceramah. Baiklah smart people, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menentukan topik. Beberapa topik yang dapat dijadikan bahan ceramah yang pertama adalah pengalaman pribadi, hobi dan keterampilan, pengalaman dalam pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, pendapat pribadi, peristiwa hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan, problem pribadi, biografi tokoh terkenal, dan minat khalayak. Selanjutnya yaitu merumuskan tujuan ceramah. Ada dua macam tujuan, yaitu umum dan tujuan khusus. Yang pertama yaitu tujuan umum. Tujuan umum ceramah biasanya dirumuskan dalam 3 hal, yaitu pemberitahuan atau informatif, mempengaruhi atau persuasif, menghibur atau rekreatif. Ceramah informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Misalnya, ceramah tentang peranan para pelajar pada masa perang kemerdekaan atau posisi Indonesia di kancah internasional. Ceramah persuasif ditujukan agar pendengar mempercayai, menyetujui atau bahkan mengikuti ajakan pembicara. Misalnya, ceramah tentang cara-cara hidup sehat dan menjaga kesehatan lingkungan. Ceramah rekreatif ditujukan agar pendengar merasa terhibur. Karena itu, ceramah ini banyak diwarnai oleh humor, anekdot, ataupun guyonan-guyonan yang memancing tertawa pendengar. Baiklah smart people, mari kita bahas mengenai tujuan khusus. Tujuan khusus ialah tujuan yang merupakan rincian dari tujuan umum. Tujuan umum lebih informasional, lebih jelas, dan terukur dalam pencapaiannya. Contoh, hubungan topik, tujuan umum, dan tujuan khusus. Topiknya misalnya keragaman budaya daerah. Tujuan umumnya misalnya informatif atau memberitahu. Tujuan khusus yaitu pendengar mengetahui bahwa setiap daerah memiliki budaya yang khas dan dalam budaya daerah tersebut terdapat nilai-nilai kehidupan yang bisa kita petik. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka ceramah. Kerangka ceramah merupakan rencana yang memuat garis-garis besar materi yang akan diceramahkan. Kerangka ceramah bermanfaat dalam memudahkan penyusunan karangan sehingga karangan menjadi lebih sistematis dan teratur.
menghindari timbulnya pengulangan pembahasan, serta membantu pengumpulan data dan sumber-sumber yang diperlukan. Kerangka ceramah yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ceramah meliputi 3 pokok bagian, yaitu pengantar, isi, dan penutup. Yang kedua, maksud dari ceramah diungkapkan dengan jelas. Yang ketiga, setiap bagian dalam kerangka ceramah hanya memiliki satu gagasan. Yang keempat, bagian-bagian dalam kerangka ceramah harus tersusun secara logis. Yang keempat, yaitu mengembangkan kerangka. Langkah berikutnya dalam mengembangkan kerangka menjadi naskah ceramah yang utuh dan lengkap. Namun, bersamaan dengan itu, perlu dilakukan pemahaman dan penghayatan terhadap bahan-bahan yang ada, yakni dengan jalan yang pertama, mengkaji bahan secara kritis, meninjau kelayakan bahan dengan halayak atau audiens, meninjau bahan yang kemungkinan menimbulkan pro dan kontra. Yang keempat, menyusun sistematika bahan ceramah. Dan yang terakhir, menguasai bahan ceramah berdasarkan jalan pikiran yang logis. Langkah yang terakhir yaitu melakukan pengeditan tata bahasa atau ejaan-ejaan yang kemungkinan salah ketik atau menimbulkan makna ambigu. Baiklah Smart People, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu Smart People dalam memahami kaidah kebahasaan dan langkah-langkah menyusun teks ceramah. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Bye-bye.